Holy Spirit said, pick up a rock. Laying there, throw it up in the air. When it comes down, say, thus saith the Lord. There will be judgment strike the earth. Tell him that he'll see the hand of God the next few hours. I told him Mr. Woods is present tonight. Now I guess 8 or 10 of the men of 15 that was there at that time when it took place the next morning, where the Lord came down in a whirlwind and ripped the mountain out around us and cut the tops of the trees loose and made tree blasts and said, judgment is headed towards the west coast. 2 days after that, Alaska almost sunk beneath the earth. And since then, up and down the coast, the belches of God's judgment against that spiritual stream. There is an iron curtain, there is a bamboo curtain, and there is a sin curtain. Civilizations travel with the sun. So has the gospel. They've come from the east and went west like the sun goes. And now it's on the west coast. It can't go no further. If it goes further, it'll be back east again. The prophet said there will come a day that cannot be called night or day. A dismal day, a lot of rain and fall. Just enough to know how to join a church, or what's your name on a book? But it shall be light about the evening. This day, this scripture is fulfilled. Baik, saya akan tunjukkan beberapa gambar sebelum saya akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Saya minta sister untuk menampilkan beberapa foto, ada 4 foto di situ tentang sebuah areal sehingga saudara mengerti apa yang dimaksudkan oleh pesan dan Alkitab ini berkenaan dengan gempa bumi untuk mengakhiri pelayanan anak manusia dan untuk membuka dispensasi yang baru. Inilah sebuah foto masa lalu, hitam putih. Anda bisa melihat tanah ini berlobang. Tanahnya berlobang dan memanjang ke sana, tapi masih kecil. Dan saya tunjukkan foto yang berikutnya. Dan sekarang menganga dengan lebar dan semakin dalam. Foto yang berikutnya. Dan Anda melihat ada garis hitam di sini, manusia yang di sini dan manusia yang di sebelah kiri, maka ini disebut dengan lempeng. Lempeng daripada Amerika sebelah utara dan lempeng Pasifik. Bertemu di areal ini. Bertemu di areal ini, sebelah kanan adalah lempeng Amerika Utara dan sebelah kiri adalah lempeng Pasifik. Bertemu di situ dan menghasilkan lubang ini. Dan ini sangat panjang sekali jalurnya. Baik, terus peta. Sekarang saya tunjukkan petanya. Dan inilah yang lubang yang menganga lebar, yang sangat panjang tadi, itulah yang disebut dengan patahan San Andreas. Jadi kalau Anda mendengar patahan, inilah patahannya. Pertemuan antara lempeng Amerika Utara dan lempeng Pasifik. Dan menghasilkan lubang yang sangat menganga besar dan cukup dalam. Makanya sekarang dipagari supaya tidak akan membahayakan orang yang melintas di situ. Nah, itu di daerah padang gurun, di sekitar daerah California sebelah selatan. Dan disebut dengan patahan San Andreas, memanjang dari mulai atas dan menyisir kota-kota Amerika Serikat di pesisir pantai atau lautan Pasifik, termasuk San Francisco di sana yang pernah mengalami gempa di tahun 1906 kalau nggak salah dan cukup parah, dan kemudian Los Angeles, California di sini. Dan ini yang disebutkan oleh Alkitab dan ini yang dikatakan oleh Nabi Tuhan di dalam nubuatan itu. Los Angeles, Los Angeles. Seperti Yerusalem, aku ingin mengumpulkan anak-anakku di bawah kepak sayap induk ayam itu. Demikianlah aku ingin mengumpulkan Los Angeles, tapi mereka menolak aku. Dan nubuatan itu datang. Dan Los Angeles akan jatuh ke dasar laut sedalam 40 mil. Atau sekitar 60 kilometer. Jatuh ke dasar laut di sana. Dan Nabi katakan kepada Billy Paul di dalam tulisan Peregrine, ketika mereka berada di Los Angeles, dan kemudian bertanya, di mana kita berada? Di sini. Tepatnya
di sini dan kita melihat ada sebuah gedung dan dilihat oleh Brother Branham dan dia mengatakan suatu hari kelak akan ada ikan hiu berenang di sini. Ya. Dan apakah itu sesuatu yang menggoncangkan hati? Pastilah akan menakutkan ketika Anda mendengar ikan hiu akan berenang di depan gedung ini. Bagaimana caranya? Tapi itulah informasi surgawi yang disampaikan kepada Brother Branham dan yang harus diucapkan. Dan harus terjadi. Sama seperti ketika para minister itu berkumpul untuk mendoakan putrinya Demos Sakarian atau seperti itu. Dan mereka semua bernubuat bahwa dia akan sembuh, dia akan sembuh. Nabi katakan, dia akan mati. Dan kemudian Brother Branham meninggalkan ruangan tersebut karena mereka semua tidak percaya dan orang itu mati. Sehingga Anda bisa melihat ketika Nabi mengatakan bahwa Los Angeles akan jatuh ke dasar laut sedalam 40 mil. Maka apa yang bisa Anda bayangkan di sini? Coba peta yang berikutnya. Agak kurang jelas ya. Di sini ada California dan di sini ada garis merah memanjang sampai ke atas sana. Dan ini semua adalah di cincin api. Dan inilah lautan Pasifik. Sebelah sana adalah Amerika bagian utara dengan lautan seperti itu. Di lautan Pasifik sebelah timur dan kalau Anda telusuri terus di sinilah Filipina, Indonesia, Jepang dan seterusnya. Coba peta yang berikutnya. Ya, Anda bisa bayangkan kalau patahan ini jatuh atau patah betulan. Namanya patahan, patah. Ya kan? Patah. Ini begini di sini, patah. Nah, apa yang terjadi? Maka semua tanah yang di sini akan jatuh ke dalam laut. Berapa luasnya, brother? Anda bisa cek di internet berapa luasnya kota Los Angeles, berapa luasnya negara bagian California. Nias 5.000 km persegi. Nias 5.000 km persegi. Yang ini jauh melampaui itu. Dan ketika ini jatuh ke dalam laut 40 mil, maka air menyusut dengan segera. Betul? Air menyusut. Tapi kemudian lompat. Dan Brother Branham mengatakan tsunami air pasang itu akan masuk sampai ke Arizona, padang gurun. Anda bisa hitung jaraknya dari bibir pantai ke Arizona berapa puluh kilometer. Maka apa yang terjadi di situ? Berapa ketinggian air di tanah tersebut ketika masuk ke daratan? Maka Nabi katakan, hiu akan berenang di situ. Dan para ilmuwan sudah mengatakan akan segera terjadi mega gempa, the big one, yang besar akan berlangsung. Ya, ini adalah segitiga yang digambarkan oleh para ilmuwan untuk bisa memperlihatkan pada saudara dari mulai Chili berbaris ke sini, Anda melihat Alaska di atas itu, Anda melihat Nepal di sana, Anda melihat Indonesia, Aceh di sini. Ini adalah peringkat 3 besar gempa terbesar. 9,3, 9,2 lah Alaska dan Nepal. Tahun 1952 dan tahun 1964 ketika Nabi harus melemparkan batu ke angkasa dan ketika batu turun menghasilkan ledakan, amin. Dan itu adalah penghakiman atas pantai barat Alaska. Dan Alaska hampir tenggelam. Oke? Alaska hampir tenggelam dan itu berlangsung di atas sana. Dan di sini Chili. Ini nomor 1. Nomor 2 Indonesia. Tsunami Aceh. Nomor 3 Alaska dan Nepal. Dan begitu seterusnya. 3 besar, Indonesia salah satunya. Dan digambarkan sebagai segitiga. Dan semuanya ini adalah cincin api. Jadi kapanpun akan bisa terjadi. Dan itulah yang harus terjadi. Tidak bisa ditahan. Tidak bisa di-stop. Anda bisa bayangkan ketika lempengan yang besar itu jatuh, pak. Maka kemana airnya lari?
pastilah ke sana daratan, sampai ke padang gurun Arizona, pastilah lari kemari. Dan ketika gempa bumi 7,1 skala Richter pada sekitar hari Sabtu atau Minggu, Juli, tanggal 6, menggoncangkan California. Dan disusul dengan goncangan yang kedua, hanya 6, hanya. Dan dua goncangan ini disusul dengan goncangan-goncangan ringan yang berikutnya. Tapi sangat menakutkan semua orang karena belum pernah terjadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Dan banyak bangunan yang rusak di situ. Dan kemudian diprediksi 8,2 akan segera menyusul. Dan kemudian disusul dengan gempa-gempa yang lain di beberapa negara, termasuk di hari Minggu, yaitu di Ternate, Maluku. Sehingga Manado diingatkan potensi tsunami. Nah, sampai sekarang masih belum berlangsung. Ya, saudara bisa melihat semuanya ini sedang berlangsung, dan ini adalah peristiwa-peristiwa modern yang dibuat jelas oleh nubuatan-nubuatan. Dan sekarang angkatan ini harus melihat ketika semua orang mulai memperhatikan perhatian mereka ke California. Jadi Anda bisa melihat bahwa gempa bumi membangunkan orang. Senangkan? Gempa bumi membangunkan orang-orang.